Melakukan misi ini, tentara Inggris ini tuh ternyata nggak cuman membunuh pihak kerajaan Benin, tapi ternyata pas dilihat-lihat, loh kok enak, kok banyak perhiasan, kok banyak artefak-artefak yang bagus. Halo guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat. Kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang banyak yang request nih. Bang, bahas dong British Museum yang ada di Inggris. Jadi British Museum ini tuh banyak diperbincangkan karena banyak banget menyimpan barang-barang yang itu tuh memang punya Inggris atau memang mencuri atau memang bagaimana asal-usulnya. Baru sekarang ributnya. Gak cuma 1-2 negara aja seperti Mesir, seperti Nigeria. Banyak banget tuh yang mau minta barang-barang zaman dahulunya itu untuk balik lagi. Tapi dari pihak museumnya seperti apa ya dalam menanggapi hal seperti itu? Kok sampai sekarang nggak dibalikin? Ada apa ya? Ya udah, karena penasaran, kita langsung aja bahas kenapa British Museum nggak balikin barang-barang artefak jajahan ke negara asalnya di Better is Matter. Sebelum kita bahas mengenai isunya, kita bahas dulu tentang British Museum itu sendiri. British Museum itu sendiri ada di negara Inggris, tepatnya di tengah-tengah kota London. Museum ini tuh termasuk museum terbesar di dunia. Jadi nggak salah tuh, banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah dunia itu ya ditaruh di situ untuk ditampilkan. Museum ini juga udah lama banget nih, udah dibangun dari tahun 1753. Pengunjungnya juga nggak main-main. Jutaan pengunjung tiap tahunnya datang ke museum ini. Dan kalian perlu tahu nih, ada 8 juta artefak-artefak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Emang peninggalan yang terkenalnya apa aja, Bang? Ada apa aja? Salah satu contohnya nih, patung Pulau Paskah. Udah ada sekitar dari 1000 tahun yang lalu. Patung perunggu dewa Hindu Siwa. Kalau kalian ke British Museum, kalian bakal disuggestin untuk minimal datang ke 12 artefak yang ada di museum tersebut. Dan masalahnya adalah, ini masalahnya, karena dari 12 artefak itu, ternyata setengahnya itu disengketakan. Negara asal dari artefak tersebut tuh minta untuk artefaknya dibalikin. Terus British Museumnya gimana? Kalau dari pengakuan British Museum, mereka mengakui bahwa kalau artefak ini ditaruh di sini, itu bakal bisa dilihat oleh banyak orang. Contohnya tahun 2010, Mesir ini minta tuh ke Museum British ini untuk balikin artefaknya mereka. Karena mereka menganggap artefak ini ya rampasan, balikin lagi lah rampasannya. Dan daftar barang-barang artefak yang ada di Museum British ini bukannya sama, tapi malah bertambah. Kalau bertambahnya memang karena dari negaranya ya it's okay. Tapi ini banyak artefak-artefak yang memang asalnya dari luar negeri datang ke British Museum. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Nah, sebelumnya, gue akan bahas dulu ke belakang ya. 1680, negara Inggris ini biasa menjajah dari negara lain. Pada tahun itu, Inggris tuh mulai menyebar. Ada di seluruh benua gitu. Mau benua Afrika, benua Amerika, benua Asia. Menjajahlah ke sana, kemari gitu. Bahwa sampai tahun 1919, Inggris tuh menguasai wilayah seperempatnya dunia. Contoh-contohnya banyak. Ada dari India, ada dari Afrika Selatan ya. Yang sedihnya itu selain ngejajah sumber daya alamnya, mereka juga ngejajah dari tenaga kerjanya juga ya dijajah juga. Nah dari situ tuh banyak sekali artefak-artefak yang dirampas. Berarti Bang, semua barang jajahan artefak yang ada di Museum British itu ilegal dong, jahat dong. Dibilang jahat? Enggak. Dibilang nggak jahat juga enggak. Karena ternyata nggak semuanya dari rampasan. Ada juga pihak Inggris ini beli dari kaum bangsawan dari pihak terkait. Contohnya nih ada vas Romawi ya, yang memang udah berumur 2000 tahun. Nah ini tuh pada tahun 1945 ini ada kaum bangsawan lah yang punya vas itu. Dijual pada tahun 1945 dan akhirnya menjadi koleksi di Museum British itu sendiri. Nah yang
Yang jadi masalah itu yang sebagian lagi nih yang nggak legal itu. Contohnya batu Rosetta yang berasal dari Mesir ini, yang diambil oleh pasukan Inggris. Atau patung Parthenon yang berasal dari Yunani, yang harusnya di Museum Yunani, tapi ini malah dipindahkan ke British Museum ini. Ada juga nih, artefak dari Afrika, itu banyak banget. Salah satunya adalah perunggu Benin. Jadi, perunggu Benin ini tuh banyak banget macamnya ya. Nggak semuanya terbuat dari perunggu gitu. Ada yang terbuat dari tanduk, ada dari gading gajah, ada dari kuningan, pokoknya nggak semuanya dari perunggu. Ini salah satu case contoh yang gua angkat ya. Masalah isunya tuh apa? Perunggu Benin itu berasal dari kerajaan Benin yang ada di Nigeria. Kalau Nigeria kan ibu kotanya Abuja ya. Cuman ini kota besar juga lah. Jadi kerajaan Benin. Jadi salah satu kota yang ada di Nigeria. Jadi memang kerajaan Benin ini tuh rajin banget tuh buat artefak-artefak seperti itu dari tahun 1500-an. Dan artefak ini tuh dipakai untuk ritual keagamaan, untuk dipajang di rumah atau di kerajaannya. Pokoknya banyak banget lah, udah ribuan artefak yang dibuat oleh kerajaan Benin ini. Perunggu Benin ini tuh gak serta-merta cuman bentuk doang kepala gitu atau apa. Sama juga kayak Candi Borobudur, kayak Mesir juga gitu. Mereka tuh walaupun cuman bentukan gambar, tapi itu ada maknanya di dalamnya gitu. Ada sejarahnya, ada ceritanya. Ada sejarah dari kerajaan Benin itu sendiri, terus budayanya, terus sosialnya, kehidupan politiknya. Jadi semacam identitas lah untuk kerajaan Benin. Tapi ini tuh akhirnya dijarah pada tahun 1857. Pada saat itu tuh bangsa-bangsa Eropa tuh ekspansi lah, mau menjajah atau mengkolonialisasikan wilayah-wilayah dari Afrika, mendapatkan sumber daya alam dan wilayah yang luas lagi yang berpotensi untuk menghasilkan banyak uang. Ya, akhirnya ribuan perunggu Benin, pokoknya banyak artefak-artefak yang dijajah lah oleh bangsa Eropa pada saat itu. Nggak cuma Inggris aja ya. Jadi kan waktu itu kan daerah kerajaan Benin ini kan dijajah ya sama Inggris. Dan Inggris ini memberlakukan kontrak perdagangan lah dari tempat jajahannya itu. Tapi karena kerajaan Benin ini nggak sanggup untuk memenuhi permintaan dari Inggris, ya akhirnya dijarah lah itu barang-barang dari peninggalan pada saat itu. Saat melakukan misi ini, tentara Inggris ini tuh ternyata nggak cuman membunuh pihak kerajaan Benin, tapi ternyata pas dilihat-lihat, loh kok enak, kok banyak perhiasan, kok banyak artefak-artefak yang bagus. Lumayan nih. Dan dengan merampas dari harta karunnya ini, pihak Inggris untung karena dengan menjualnya aja itu bisa menutupi dari biaya-biaya invasi yang mereka lakukan. Kayak buat pelurunya, buat senjatanya, buat transportnya, buat makan tentaranya. Yang akhirnya dibawa artefak ini tentunya ya sebagian ditaruh di Museum British, sebagian juga dijual di yang mau beli lah. Jadi pada tahun 1897 sampai 1960 dikuasain lah wilayahnya oleh kolonial Inggris pada saat itu. Akhirnya baru bebas itu ya pada tahun 1960 setelah Nigeria itu merdeka. Jadi kota Benin juga karena dia salah satu kota di Nigeria, wilayah Nigeria, ya akhirnya mereka baru merdeka. Dan sedihnya setelah merdeka juga tetap aja peninggalan sejarahnya ya terpisah jauh tuh. Nah pada tahun 2000 pihak keluarga dari kerajaan Benin mereka itu minta untuk mengembalikan barang-barang artefak-artefak milik kerajaan Benin ini, dan mintanya tuh nggak semuanya ya udah kalau lu secara legal ya nggak apa-apa lah. Kalau secara ilegal nah itu minta tolong tuh untuk dibalikin. Tapi pihak British Museum ini ya mengabaikan dari permintaan dari kerajaan Benin ini. Karena British Museum sendiri dia punya undang-undangnya sendiri yang dibuat pada tahun 1963 di mana mereka ngasih tahu intinya mereka nggak boleh ngebalikin barang-barang yang udah ada di dalam museum tersebut. Terus bang, sekarang gimana? Jadinya balik nggak itu barang? Apakah Inggris British Museumnya dikena tuntut atau enggak? Jadi pada saat itu tuh ada salah satu media, Fox, nanyain tuh pada tahun Juli 2020 apakah bisa dibalikin atau enggak gitu. Dan mereka mendapat jawaban resmi dari British Museum kalau kita nggak bisa kasih, kita nggak bisa jual meskipun itu ke pemilik aslinya. Ada cuman ini, boleh minjemin barang tersebut. Gimana tanggapan teman-teman? Jadi kepemilikannya tetap punya British Museum. Gue bingung. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini adil atau tidak? Silahkan komen di bawah.
Dan mereka mengatakan seperti itu juga karena beralasan untuk menjaga keamanan dan juga museum tuh museum dunia. Kayak purpose-nya perkumpulan dari barang-barang artefak yang memang berharga di seluruh dunia. Gimana coba pendapat dari orang-orang? Bahkan dari salah satu profesor di Afrika juga dia bilang gitu. Ini museum bukan museum umum tapi museum kolonial, museum penjajah. Lu nggak bisa punya ensiklopedia tapi dari barang curian gitu. Gua nggak habis pikir. Berarti Inggris jahat ya bang? Enggak kok, nggak jahat. Karena ternyata pada tahun 2014 ini ada seseorang yang merupakan cucu dari militer yang mencuri rampasan dari kerajaan Benin ini. Kan mereka tuh kan militer merampas ya, dan mereka dapat bagiannya. Nah cucunya ini dapat warisan dari peninggalan kerajaan Benin ini. Mereka balikin tuh 2 artefak yang memang peninggalan dari kerajaan Benin. Di London itu kan ada banyak ya museumnya. Nah ini ada salah satu museum Horniman. Dia malah ngebalikin dari artefak-artefak dari kerajaan Benin ini. Dari semua museum itu mempertahankan dari udah dirampas gitu. Jadi kalau dari Museum Horniman ini dibantu oleh lembaga yang dibiayai sama pemerintahan Inggris juga. Nah itu tuh dia malah ngebantu untuk dibalikin aja ke kerajaan Benin ke Nigeria. Nah tapi dari Nigerianya sendiri juga itu jadi bertahap juga, nggak semuanya langsung dibalikin. Jadi boleh aja sebagian dipinjam di Museum Horniman dan sebagiannya lagi dibalikin ke Nigeria aja. Kalau gua sih sangat appreciate ya, tapi dari negaranya belum ini ya, belum. Dan masalahnya ini adalah hanya satu cerita yang gua detailin, gua jelasin. Gimana untuk artefak-artefak lainnya, menurut gua masih banyak ceritanya pasti ya. Tapi salah satu kasusnya seperti itu dan ya makanya orang pada protes ke British Museum. Terhitung ada ratusan objek dari artefak ini yang memang sengketa lah dengan pihak asalnya. Jadi keputusan akhirnya apakah gue setuju untuk dibalikan, apakah British Museum sepenuhnya salah atau tidak? Kalau ngeliat dari sisi pemiliknya, asalnya tentu itu nggak adil ya. Tapi di satu sisi juga gitu, ini masalah bener-bener keamanan. Pernah kejadian ada di salah satu museum ini dihancurin gitu sama pihak ISIS. Ada Elgin Marble, semacam patung lah ya, kayak patung Squidward gitu lah yang. Itu tuh dihancurin sama pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dan entah ada yang dirusak, entah ada yang dicuri. Ini negara terkait bisa nggak ngejamin untuk menjaga dari budayanya sendiri. Terus misalkan kalau udah dibalikin, apakah ada jaminan pemiliknya yang dulu itu bakal tanggung jawab kalau misalkan ternyata dijual seperti apa? Ya mudah-mudahan dikasih kebijakan yang terbaik. Dan ada yang berpendapat juga kalau misalkan orang-orang nih nggak peduli sama barang-barang peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman dulu. Mereka tuh pedulinya tuh pas sekarang-sekarang ini, pas bernilai berharga gitu. Dulu kemana aja kok, baru nuntutnya sekarang. Itu kalau lu lihat dari pandangan orang Inggrisnya gitu. Jadi ya artefak Nigeria ini ya mau nggak mau ya dipinjamkan, bukan dibalikan ya. Dan perlu diketahui juga ternyata ada perjanjian konvensi Hague pada tahun 1954, bukan Ten Hague. Jadi Inggris tuh nggak menandatanganin perjanjian konvensi Hague 1954. Itu perjanjian apa bang? Intinya tuh melarang merampas barang-barang bersejarah dari pihak jajahannya. Selain itu juga entah dijual, entah dirampas gitu ya untuk dilihatkan lagi ke British Museum, itu juga sebenarnya sebagai tanda lambang kemenangan lah bahwa gue itu pernah ngejajah loh daerah sini, daerah situ, daerah sana. Dan sebenarnya untuk barang-barang bersejarah ini tuh kan ada yang dijual juga kan paham sama pihak tentara dan pasti bakal berpindah tangan terus-menerus gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya ada yang namanya auction house, yaitu tempat pelelangan barang-barang antik, barang-barang bersejarah. Saya yakin pasti ada pelelangan di mana itu barang bersejarah, salah satunya di Afrika itu pasti ada. Kalau kita kaya raya memang bisa dibeli tuh dengan harga misalkan $250.000. Puluhan miliar pasti minimal tuh pasti kena itu. Kena loh. Ujung-ujungnya berarti ya kalau nggak ada duit ya susah. Pesan yang bisa diambil adalah janganlah mencuri. Karena dengan mencuri kalian sudah menjadi pencuri. Kali aja gue ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau disampaikan, boleh komen di bawah. Atau buat teman-teman yang mau request konten lainnya boleh juga komen di bawah. Ini gue ngelihat requestnya dari Bang Koi sih, dari sepulang sekolah. Jadi karena belum ada yang request, jadi gue lihat requestnya dari sana. Oke guys, paling itu aja dari gue. Gue Ahmad Serius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao, ciao. Baygon main futsal. To the next level.